Sebelum masuk ke dalam inti dari kasusnya, maka saya akan menjelaskan 7 bentuk korupsi seperti kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, terus yang terakhir ada gratifikasi. Nah, jadi kasus yang kita angkat itu kasus korupsi dana baksos. Di sini sudah ada tertuang, yaitu salah satu bentuk dari tindakan korupsi seperti suap menyuap. Di situ udah tertuang dalam Undang-Undang Tipikor dan perubahannya diantaranya diatur dalam Undang-Undang Pasal 5 Nomor 20 Tahun 2021 yang berbunyi yang ke-1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta dan yang paling banyak 250 juta rupiah setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut terbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang berentangan dengan kewajibannya atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. 2. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A atau huruf B, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Selain itu diatur pula pada pasal 13, pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B, pasal 11, pasal 6 ayat 1 huruf A, pasal 6 ayat 1 huruf B, pasal 6 ayat 2, pasal 12 huruf C, dan pasal 12 huruf D, Undang-Undang Tipikor. Fakta terkait korupsi dana bansos COVID-19, yaitu Menteri Sosial Julian Peter Batubara ditangkap oleh KPK pada 5 Desember 2020 pukul 2 WIB dan resmi menjadi tersangka pengadaan bantuan sosial COVID-19. Kasus diadili adanya pengadaan barang berupa bansos penanganan COVID-19, Kemensos berupa paket sembako dengan total 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan sebanyak 2 periode. Mensos menunjuk Patrius Joko Santoso dan Adi Wahyudi sebagai pejabat pembuat komitmen dengan cara penunjukan langsung rekanan. Pada minggu ini, KPK menduga ada kesepakatan sejumlah biaya dari penunjukan rekanan pengadaan bansos tersebut. Biaya tiap paket bansos disepakati sebesar 10.000 per paket sembako dan nilai 300.000 per paket bantuan sosial. Sebelumnya merupakan kontrak sosial yang salah satunya PT RPI yang diduga milik KPK. KPK menyebut Mensos sendiri mengetahui langsung penunjukan perusahaan milik anak buahnya. Paket bansos COVID-19 ini periode pertama diduga diterima 2 miliar rupiah dan turut diterima Mensos Juliari. Jumlah biaya paket bansos sembako periode pertama yang diterima kurang lebih sebesar 12 miliar. Dari 12 miliar ini tersebut diberikan secara tunai oleh Patrius Joko Santoso kepada Juliari Peter Batubara melalui Adi Wahyudi sebesar 8 miliar. Uang sekitar 8,8 miliar ini dikelola oleh Eko dan Fauzi selaku orang kepercayaan Mensos untuk digunakan membayar berbagai kebutuhan pribadi Mensos. Dalam penetapan tersangka yang diawali serangkaian OTT pada Sabtu 5 Desember 2020, KPK turut menyita uang sebesar 14,5 miliar rupiah. Uang tersebut terdiri dari pecahan mata uang rupiah senilai 11,9 miliar rupiah, pecahan mata dolar Amerika Serikat sekitar 171.085 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2.420 miliar rupiah, dan pecahan mata uang dolar Singapura senilai 23.000 dolar Singapura atau setara dengan 243 juta rupiah. Barang bukti berupa uang tersebut dimasukkan ke dalam 7 koper berukuran besar, sedang hingga kecil. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor mengganjar mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dengan vonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Juliari dinilai hakim terbukti secara sah dan bersalah melakukan korupsi dengan menerima suap lebih dari 32 miliar rupiah dari rekanan penyedia bansos di Kemensos. Hakim juga menghukum Juliari membayar uang pengganti sebesar 14,5 miliar rupiah subsidiar 2 tahun penjara dan pencabutan hak politik berupa dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun usai terdakwa menjalani pidana pokok. Putusan itu lebih berat dibanding tuntutan jaksa KPK yang meminta hakim menghukum Juliari 11 tahun penjara dan denda 500 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Tanggapan masyarakat. Sejumlah masyarakat sangat kecewa dan marah. Bahkan masyarakat sangat setuju dan mendukung langkah KPK yang akan menerapkan hukuman mati bagi terpidana korupsi, apalagi di masa pandemi ini. Komentar dari salah satu warga mengatakan, itu kan dana bansos, kok tega di tengah masyarakat yang serba kesusahan, seharusnya perbuatan ini bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. Ada juga warga yang berkomentar, parah, Menteri kok mengkorupsi bantuan sosial. Saya setuju apabila perlu menghukum para koruptor dengan hukuman mati. Kalau perlu, di negara ini harus diberantas habis.
Seperti yang kita ketahui, pada kasus korupsi bansos yang dilakukan oleh Pak Juliari, kita dapat melihat dan mendengar beberapa pendapat dari masyarakat. Salah satunya pendapat warga yang menyatakan, kami berencana untuk menggugat bahwa hak kita telah dirampas. Ini nggak adil buat warga miskin kota dan kami rasa ini hak kami. Kami meminta ganti rugi sebesar 16 juta rupiah karena setelah kita hitung-hitung hanya 3 kali menerima bansos dan itu pun tidak dikabulkan gugatannya dan kita tidak didengarkan oleh hakim dan kami merasa tidak ada keadilan buat kami masyarakat miskin kota. Harapan kami pada awalnya hakim akan berbaik hati memberikan kesempatan kepada kami untuk mengajukan gugatan itu. Pada saat itu, perwakilan LBH Jakarta mengacungkan tangan untuk bicara kepada hakim, tetapi tidak diberikan kesempatan dan kami merasa sangat kecewa. Ternyata hukum di negara kita tidak adil buat kami warga miskin kota. Saya perwakilan ingin dikembalikan hak rakyat. Mungkin ini hanya perwakilan suara dari semua rakyat yang mendapatkan bansos. Kami menjerit, kami dalam kesulitan, kami dalam kelaparan, jadi jangan terlalu tega dengan rakyat. Ini hanya sebagian kecil dari hak kami yang kami tuntut. Yang saya bacakan tadi merupakan salah satu pendapat dari masyarakat yang berpendapat mengenai kasus korupsi bansos yang dilakukan oleh Pak Juliari. Tanggapan Bapak Jokowi Presiden RI mengenai kasus korupsi bansos yang dilakukan oleh Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial. Perlu saya sampaikan bahwa saya sudah mengingatkan sejak awal kepada para Menteri Kabinet Baju, jangan pernah melakukan korupsi dan saya juga terus-menerus menyampaikan untuk menciptakan sistem yang bisa menutup celah terjadinya korupsi. Oleh sebab itu, berulang kali saya mengingatkan kepada seluruh pejabat negara, baik itu menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan seluruh pejabat, agar berhati-hati dalam menggunakan uang dari APBD dan APBN karena uang tersebut merupakan uang rakyat. Apalagi kasus ini berkaitan dengan bansos dalam rangka penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos sangat diperlukan oleh masyarakat. Saya tidak akan mendukung seseorang yang melakukan korupsi. Kita semua percaya KPK bekerja secara transparan, terbuka, bekerja secara baik, profesional, dan pemerintah akan terus konsisten untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 41 Ayat 5 dan Pasal 42 Ayat 5 menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diatur dengan peraturan pemerintah. Di samping itu, dengan peran serta tersebut, masyarakat akan lebih bergairah untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi, dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu hal penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya persepsi yang sama, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah. Terus bagaimana cara supaya kita bisa terhindar dari korupsi? Yang pertama, tanamkan dalam hati kita bahwa korupsi itu perbuatan jahat dan bertentangan dengan nilai yang kita anut. Yang kedua, dan cara menghindari hal atau situasi yang bisa mendorong kita untuk melakukan korupsi. Yang ketiga, adalah berteman dengan orang jujur yang tidak suka melakukan korupsi. Semoga kebiasaan korupsi di lingkungan kita bisa segera hilang di masyarakat. Kita mulai memperbaiki diri dengan 3 cara yang di atas. Terima kasih. Kokur Pendidikan Anti Korupsi. Pejuang Anti Korupsi. anti korupsi.